saya Adi Ananda dari Rinjani Geopark Forum. Kali ini saya sedang berada di Tembolak yang merupakan perbatasan antara Kota Mataram dengan Lombok Barat. Jadi teman-teman bisa lihat, desain dari gerbang Kota Mataram ini terinspirasi dari salah satu alat dapur khas masyarakat lokal, yaitu tembolak, di mana tembolak merupakan alat penutup untuk makanan yang biasanya disajikan dalam sebuah nampan yang berbahan dasar daun lontar berwarna merah. Maka model dari tembolak inilah yang menjadikan gerbang Kota Mataram ini sebagai perbatasan yang menonjolkan budaya dari Pulau Lombok. Tak jauh dari tembolak berdiri megah Tugu Mataram Metro. Di atas tugu itu dibuat miniatur mutiara. Lombok dikenal sebagai daerah penghasil mutiara laut terbaik di Indonesia, diekspor hingga luar negeri. Di Mataram sendiri banyak berdiri toko mutiara. Mutiara menjadi salah satu ikon cenderamata yang ada di Pulau Lombok. Setelah dari Mataram, kita akan melanjutkan perjalanan ke Sembalun, salah satu geosite utama yang ada di Geopark Rinjani. Saat ini kita sedang berada di hutan Taman Nasional Gunung Rinjani. Di sebelah kiri kanan saya ini terlihat pohon-pohonnya masih terjaga kelestariannya serta sangat lebat. Dan di sini banyak sekali keanekaragaman jenis tumbuh-tumbuhan yang teman-teman bisa lihat saat mengunjungi Taman Nasional Gunung Rinjani ini. Dan yang paling penting di sini udaranya masih sangat sejuk banget. Keberadaan hutan Taman Nasional Gunung Rinjani menopang kehidupan masyarakat Pulau Lombok. Kawasan Gunung Rinjani menjadi sumber mata air hampir seluruh wilayah di Pulau Lombok. Hutan yang sehat memberikan udara yang sehat. Itulah yang membuat udara terasa segar ketika berada di daerah yang masih rimbun pepohonan, seperti di hutan ini. Sekarang saya sudah ada di Pusuk Sembalun. Dari Pusuk sini kita bisa melihat lembah Sembalun. Dari Pusuk kita bisa melihat Gawir Sesar, di mana kita melihat beda ketinggian. Lembah Sembalun merupakan lantai kaldera Gunung Api Purba Sembalun. Jadi bayangkan bagaimana dahsyatnya letusan Sembalun Purba saat itu. Dari hasil penelitian, diperkirakan usianya 450.000 tahun. Mungkin saat itu belum ada manusia di sini. Dari sini kita melihat sisa Gunung Api Purba. Kita tidak bisa melihat bagaimana bentuk puncaknya, tapi dari gunung api itu kita mendapatkan manfaat hingga saat ini. Tanah yang subur, air yang berlimpah, hutan yang lestari, udara yang sehat, dan tentu landscape indah tempat hidup makhluk hidup. Landscape yang indah juga menyimpan potensi bencana. Seperti di sini terlihat sisa-sisa longsor. Karena itulah kita mesti siaga. Dan sebenarnya kita di Pulau Lombok ini tinggal di atas pulau yang kerentanan bencana alamnya cukup tinggi, seperti gempa, gunung meletus, dan longsor. Sekarang kita turun menuju lembah Sembalun. Di sebelah kiri kita terdapat tebing-tebing yang tinggi dan sisa-sisa longsor. Perjalanan ini terasa menegangkan. Perlu hati-hati ketika melewati jalan ini. Saat hujan,
resikonya akan lebih besar. Dari sini, kita akan menuju lumbung pangan di Sembalun Bumbung. Lumbung pangan ini adalah tempat penyimpanan padi pada zaman dulu bahkan hingga saat ini. Kita sekarang sudah di lumbung pangan di Desa Sembalun Bumbung. Bangunan tempat saya berdiri ini adalah tempat di mana masyarakat lokal menyimpan hasil bumi atau padi yang mereka peroleh. Lumbung pangan ini bukan semata bangunan tempat menyimpan gabah, tapi ini menunjukkan sistem ketahanan pangan di desa. Padi yang disimpan di lumbung ini adalah varietas lokal yang dikenal dengan padi bulu dan padi merah. Cara panennya pun berbeda. Setelah panen, disimpan di dalam lumbung ini. Sistem ini cukup teruji ketika gempa. Masyarakat tidak kekurangan pangan, bahkan bisa menyumbang ke tempat lainnya. Coba lihat tiang lumbung ini. Sudah dipikirkan oleh leluhur kita agar tikus tidak bisa naik. Lokasi lumbung juga terpisah dari rumah. Ini untuk menghindari bahaya kebakaran. Misalnya saat rumah terbakar, tapi lumbung pangan akan tetap aman. Sekarang kita menuju ke Bukit Selong dan Rumah Adat Sembalun. Kita melewati kebun bambu yang unik. Rumpun bambu diberikan pagar oleh masyarakat. Ini menjadi spot wisata foto-foto yang digandrungi anak muda. Sekarang saya sudah berada di rumah adat tradisional suku Sasak. Bangunan tradisional ini terbuat dari 100% material alami, yaitu bisa dilihat dindingnya terbuat dari anyaman bambu, lantainya terbuat dari tanah, dan atapnya terbuat dari ilalang. Rumah adat ini adalah kampung pertama yang dibangun setelah meletusnya Gunung Samalas di abad ke-13. Ketika Gunung Samalas itu meletus, semuanya mengungsi keluar Sembalun. Kemudian setelah kondisi membaik, ada 7 keluarga yang kembali ke Sembalun dan membangun kampung ini. Dari sejarah masa lalu, kita bisa belajar agar selalu waspada. Bahwa ketika terjadi bencana, masyarakat mengungsi dan kembali setelah normal. Di zaman sekarang, dengan sistem kesiapsiagaan bencana, sudah ada rute-rute evakuasi dan sudah ada titik kumpul evakuasi, akan lebih mudah untuk mengungsi. Tapi kita harus tetap waspada. Tak jauh dari rumah adat, kita akan jalan kaki menuju Bukit Selong. Lihatlah sawah yang terbentang seperti pemadani ini. Sawah yang subur dan air yang berlimpah adalah warisan dari Gunung Api Purba Sembalun. Di balik bencana itu, ada berkah yang diberikan. Inilah yang harus kita jaga. Perjalanan selanjutnya yaitu kita menuju ke Bukit Lawang. Dari atas Bukit Lawang kita bisa melihat dinding kaldera Sembalun. Yuk! Sekarang kita sudah berada di area Bukit Lawang. Untuk mencapai puncak Bukit Lawang sendiri kita membutuhkan 10 menit dengan berjalan kaki. Coba lihat dari sini. Dari arah bukit tempat kita berdiri ini, terlihat jelas dinding kaldera Lembah Sembalun. Kita bisa melihat 360 derajat. Kita bisa melihat evolusi gunung api di kawasan Sembalun. Gunung api yang pertama muncul adalah Gunung Api Sembalun. Kemudian disusul dengan adanya letusan samping hingga muncul kompleks Gunung Api Rinjani. Di Bukit Lawang inilah titik kontak pertemuan 3 aktivitas gunung api.
Kita sudah sampai di puncak Bukit Lawang. Bukit ini menjadi lokasi take off untuk olahraga para layang. Kita tidak menyangka pertemuan peristiwa besar letusan gunung berapi sekarang menjadi spot untuk olahraga para layang. Letusan Gunung Sembalun Purba menyisakan kaldera Lembah Sembalun. Lembah Sembalun itu kini menjadi areal persawahan yang subur dan dilimpahi air. Sebelum pariwisata berkembang, masyarakat Sembalun adalah petani, menanam padi, sayur, serta buah-buahan. Kini sawah-sawah itu menjadi destinasi wisata. Setelah tadi kita melakukan perjalanan menjelajahi Lembah Sembalun, kini saatnya kita melanjutkan perjalanan menuju air terjun Mangkusakti yang berada di Desa Sajak. Air terjun ini airnya berasal dari Danau Segara Anak yang berada di Gunung Rinjani. Setelah melewati jalur yang menantang, akhirnya kita sampai di air terjun Mangkusakti. Wow, pemandangannya luar biasa. Air terjun ini menceritakan akhir perjalanan aliran lava. Bebatuan yang menjadi dasar sungai ini berasal dari letusan Gunung Rinjani yang berkomposisi andesit. Hal ini berarti ketika lava masih cair, kekentalan lava itu medium. Ini menunjukkan sumber asalnya tidak terlalu jauh. Air yang mengalir di air terjun ini berasal dari Danau Segara Anak, termasuk juga mata air panas Aik Kalak, sehingga airnya mengandung melera. Itulah sebabnya air terjun ini tidak bisa diminum secara langsung. Warna kekuningan ini adalah belerang yang berasal dari mata air panas. Ketersediaan dan debit air terjun ini tergantung pada debit air di Danau Segara Anak. Ini menjadi indikator kelestarian resapan sumber daya air di Rinjani. Jadi, kalau air terjun ini merupakan bukti kelestarian di bagian hulu Rinjani, bagi kalian yang datang ke air terjun dan mendaki Gunung Rinjani, harus selalu menjaga kelestariannya. Jangan buang sampah sembarangan dan jangan merusak pohon. Kita sudah berkeliling ke Lembah Sembalun, sebuah landscape yang menceritakan peristiwa 450.000 tahun silam. Evolusi gunung api hingga saat ini terus berlangsung. Di Danau Segara Anak, Gunung Baru Jari terus aktif. Beberapa kali menumpahkan lava dan menyemburkan debu. Kita hidup di daerah yang rentan bencana. Kita harus bijak tinggal di Pulau Lombok. Kita jaga dengan baik alam ini karena sesungguhnya alam ini bukan milik kita. Tapi ini adalah pinjaman dari anak cucu kita. Sekarang kita akan meneruskan perjalanan untuk mengeksplorasi kebudayaan di kawasan Geopark Rinjani. Perjalanan kita dilanjutkan ke utara Pulau Lombok. Sekarang daerah ini menjadi Kabupaten Lombok Utara. Hasil pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2008 silam.
Daerah ini dikenal dengan kekayaan budayanya. Berbagai ritual adat masih dilaksanakan masyarakat hingga saat ini. Nilai-nilai kearifan lokal dan berhubungan dengan alam juga sesama manusia masih dipertahankan. Saat ini kita sudah berada di Rumah Adat Senaru. Tempat ini merupakan salah satu komplek perumahan tradisional yang ada di Pulau Lombok. Desa adat ini bukan sekedar menjadi bukti masyarakat Lombok yang masih kuat menjaga tradisinya. Perkampungan tradisional ini juga sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap potensi bencana, salah satunya bencana gempa. Kita tahu, saat bencana gempa tahun 2018, ribuan rumah hancur. Di beberapa tempat, hampir semua bangunan rata dengan tanah. Tapi, di kampung-kampung tradisional, salah satunya di Senaru ini tidak terdampak sama sekali. Tidak ada kerusakan dan masyarakat selamat. Selain bangunan ini tahan gempa, sistem yang terbangun di masyarakat adat juga patut kita tiru. Saat kejadian bencana, mereka bergerak cepat. Semua orang sudah memiliki peran. Sistem pangan yang masih terjaga hingga kini menyelamatkan dari kerawanan pangan. Sekarang kami menuju ke air terjun Sendang Gile dan Tio Kelep. Ini salah satu air terjun yang ramai dikunjungi wisatawan. Menurut legenda yang berkembang di masyarakat, air terjun ini dinamakan Sendang Gile karena ditemukan secara tidak sengaja oleh warga yang tengah mengejar seekor singa gila yang mengganggu kampung. Singa tersebut kemudian lari ke tengah hutan dan menemukan air terjun ini di dalam hutan. Warga kampung menyebut singa gila tersebut dengan sengang yang artinya singa, gile yang artinya gila. Pelapalan sengang gile ini yang kemudian berubah menjadi Sendang Gile atau Sindang Gile. Air terjun Sindang Gile ini terbentuk pada dinding gawir setinggi 30-35 meter. Gawir ini pun merupakan jejak letusan gunung api berupa lava andesit di bagian atas dan breksi di bagian bawah. Sedangkan air terjun Tio Kelep merupakan air terjun yang langka. Kenapa? Karena sumber airnya bukan hanya berasal dari air permukaan atau sungai, tetapi juga dari lapisan air tanah pada batuan yang terpotong. Fenomena ini pun bahkan diakui oleh asesor UNESCO sebagai keunikan yang langka di dunia. Sekarang kita sudah sampai di Pantai Malaka, di mana tempat ini kita bisa melihat 3 gili yang ada di Pulau Lombok, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Ketiga gili tersebut juga termasuk ke dalam kawasan Geopark Rinjani. Selanjutnya kita akan menelusuri pesisir barat Pulau Lombok. Garis pantai dari Pemenang Lombok Utara hingga Mataram bukan sekedar cantik, tapi juga memiliki sejarah geologi, menjadi bukti bagaimana proses pembentukan Pulau Lombok. Saat ini kita sudah berada di situs Batu Bolong. Situs ini menjadi tempat suci bagi umat Hindu yang ada di Pulau Lombok. Oleh karena itu, kita harus menghormati dengan mengikuti aturan yang ada di sini, salah satunya dengan menggunakan selendang. Yuk masuk. Pura ini dinamakan Batu Bolong karena dibangun di atas batuan yang bolong. Batu bolong ini merupakan lava hasil letusan gunung api purba yang membeku. Lubang atau bolong pada lava yang membeku ini disebabkan oleh proses tektonik sehingga terjadi retakan.
kemudian dihantam oleh ombak terus-menerus sehingga membentuk lubang. Lokasi pura yang dibangun di atas batu bolong terletak pada ketinggian dan pantai. Hal ini sesuai dengan keyakinan umat Hindu bahwa tempat yang tinggi dan dekat laut dianggap dapat memberikan getaran spiritual yang berdimensi ke arah kesucian, kehusyukan, dan kedamaian. Dari lokasi ini juga kita dapat langsung melihat Gunung Agung di Bali yang diyakini memiliki nilai-nilai luhur bagi umat Hindu. Pura Batu Bolong didirikan oleh Dahyang Nirarta, seorang pendeta dan pengarang besar pada zamannya yang berasal dari kerajaan Majapahit dan melakukan perjalanan ke Bali, Lombok, dan Sumbawa. Saat ini saya sedang berada di Kota Tua Ampenan. Kita sudah kembali ke Mataram setelah menelusuri jalur geotrail jejak Gunung Api Purba Sembalun dan geotrail Rinjani Kultural Landscape. Nama Ampenan berasal dari kata Amben yang dalam bahasa Sasak berarti tempat singgah. Pelabuhan Ampenan dibangun oleh Belanda pada tahun 1928 di kawasan berpasir hitam yang merupakan bukti pelaplukan dan pengendapan batuan gunung api purba atau bahkan batuan gunung api muda di sepanjang garis pantai barat Pulau Lombok. Pantai ini kemudian tererosi sehingga membentuk garis pantai yang cocok untuk pelabuhan. Pelabuhan dibangun di kota ini untuk mengumpulkan hasil-hasil bumi dari wilayah Indonesia Timur. Pada masa itu, pelabuhan ini juga berfungsi sebagai pusat keberangkatan haji masyarakat Lombok. Di kanan kiri jalan Kota Lama Ampenan, berdiri bangunan-bangunan tua berarsitektur Belanda dan Tiongkok yang menjadi saksi kejayaan pelabuhan di masa lalu. Selain Belanda dan Tionghoa, Kota Lama Ampenan juga menjadi tempat bermukim dan berkembangnya budaya suku Banjar, Bugis, Melayu, dan Arab di Pulau Lombok yang masuk ke Ampenan pada awal abad ke-20. Kekhasan budaya masing-masing suku yang berkembang harmoni dalam keragaman menjadi cermin Bhinneka Tunggal Ika. Geopark Rinjani memiliki keragaman geologi, biologi, dan budaya. Kekayaan ini bukan warisan untuk kita, tapi kita meminjamnya dari anak cucu kita.